Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fedi Sofyan. Kali ini saya collab bersama Bang Fadil dari 9E. Halo Bang Fadil. Halo, saya Fadil. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan memulai membuka pertanyaan kita untuk Bang Fadil. Oke, silakan. Makna keberagaman dalam kehidupan kita itu seperti apa sih dia sebenarnya? Makna perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Oke. Menurut Pak itu pandangannya seperti apa? Kita seperti mana? Oke, jadi teman-teman, kalau menurut saya, apa sih makna dari keberagaman yang ada di Indonesia ini? Menurut saya, maknanya adalah bahwa keberagaman ini adalah kekayaan, dan juga keberagaman ini adalah jati diri bangsa kita. Karena pada zaman dahulu Indonesia ini memang sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, kaya akan budayanya, kaya akan manusia-manusianya yang memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan mata pencaharian, juga bahkan sampai ke perbedaan dari masing-masing cara berpikir mereka pada masa itu. Dan keberagaman ini ternyata membawa satu nilai yang jika mereka bersatu, maka itu akan menjadi kesatuan, dan itu akan menjadi sumber kekuatan yang sangat kuat dalam persatuan. Sehingga pada perjalanan bangsa Indonesia ini, walaupun banyak keberagaman, walaupun banyak perbedaan di antara masyarakatnya, namun mereka dapat melebur dalam satu visi, dalam satu misi. Mereka ketika itu menemukan jati diri mereka, bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Itu sih menurut saya. Ya, ini kan ada itu keberagaman tuh seperti adanya banyaknya sumber daya manusia yang berbeda-beda seperti suku Sunda, Jawa, dan lain-lain. Iya, betul. Tapi gimana sih jika perbedaan itu dilihat menjadi dari segi pemikiran? Misalnya keberagaman kita ini, contoh saya ini berpemikiran adalah liberal. Sedangkan dalam Pancasila sendiri yang kita pelajari bahwa itu sangat bertentangan. Bagaimana sih cara kita menghadapi seperti itu? Apakah kita masih bisa dianggap dalam keberagaman ini, atau bagaimana sih? Kan ini bisa saja berkontradiksi dengan Pancasila itu sendiri kan? Karena keberagaman itu sendiri yang menciptakan kita kan berkenalan satu dengan lain. Nah, itu gimana sih Pak? Menurut Pak itu gimana tuh pandangannya? Oke, kalau menurut saya dari perbedaannya, dari pandang bagaimana dari kata L, dari budaya atau lainnya, agama dan lain-lainnya. Tapi keberagaman juga muncul pada pemikiran dari masing-masing orang. Misalkan tadi seperti yang L katakan, ada pemikiran liberal, sedangkan itu bisa dikatakan mungkin pada saat ini itu sangat bertentangan sekali dengan Pancasila, karena nilai-nilainya berbeda dengan yang ada pada Pancasila. Namun di sini menurut saya sangat menghargai dan juga menyetujui adanya perbedaan dalam pikiran masing-masing orang, karena orang-orang kan punya hak juga untuk mengemukakan pemikiran mereka, mengemukakan keinginan mereka, aspirasi mereka, dan itu sudah menjadi hakikatnya ya, pasti bakal banyak yang berbeda pandangan, beda sudut pandang, dan itu menurut saya sangat bagus karena selain kita bisa saling mengenal, selain kita bisa saling mengenal, tapi kita juga bisa saling menyimpulkan bahwa kata dia pemikiran seperti ini, kata dia seperti ini. Kita bisa membandingkan dengan pikiran-pikiran kita juga, sehingga kita bisa mendapatkan mungkin dalam suatu organisasi atau kita sedang menghadapi masalah, ketika itu timbul banyak solusi dari orang-orang sudut pandang ini seperti ini, dan ketika banyaknya perbedaan dalam pandangan atau pikiran itu bakal atau membuat kita lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan atau permasalahan seperti itu. Berarti kan kalau begitu Tuhan menciptakan manusia dalam perbedaan dan keberagaman itu sendiri kan? Iya. Ya kayak seperti keunikan-unikannya, cara berpikir, cara berperilaku kan. Nah, cara kita menghadapi masalah perbedaan ini tuh, apakah kita harus menganiaya atau
yang menganiaya atau menyingkirkan orang yang berbedaan gitu, seperti yang berlawanan dengan Pancasila atau apa itu, gimana Pak menurut Pak itu kita sebagaimana sih dalam menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia ini? Oke, kalau menurut saya bagaimana sih cara kita menghadapi perbedaan ini? Misalnya perbedaan yang tadi katakan perbedaan dalam pemikiran. Menurut saya yang harus dirubah dari sudut pandang masyarakat Indonesia ini adalah menjadikan bahwa perbedaan ini adalah suatu anugerah atau ini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah benar-benar sangat bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan ini maka kita harus menyingkirkan satu suku lain atau ras lain atau kaum lain. Itu menurut saya tidak baik, karena ya itu tadi seharusnya kita merubah pola pikir kita bahwa dengan adanya keberagaman ini seharusnya kita bisa memanfaatkan, bukan dengan adanya keberagaman ini malah kita membuat bermusuhan, membuat anarkis, ya seperti itu. Itu menurut saya tidak baik, karena kalau sudah kita ada perbedaan, ada keberagaman, ya lebih baik dimanfaatkan. Terus kita membuat keadaan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dibandingkan dengan kita capek-capek memerangi pemikiran orang lain, memerangi suku lain atau apa-apa. Sedangkan menurut kita sendiri itu belum tentu benar kan? Ya, itu. Kan pandangan tiap individu itu terhadap suatu pandangan itu pasti berbeda-beda. Iya, betul ya. Tidak seperti yang kita inginkan harus begini, tidak bisa kan? Iya, betul. Oke, berarti nah yang jadi yang menariknya itu karena kita hidup dalam perbedaan, banyaknya sumber daya manusia, lain-lain budaya. Tapi jika misalnya ada sebuah kayak seperti ada sebuah permasalahan yang muncul dalam budaya kita, contoh misalnya konflik antar suku, entah itu karena apa, agama, entah apa, kan ini berarti ada penyebab yang harus diatasi dengan sebuah sebuah kayak seperti obat gitu, kayak undang-undangnya itu seperti apa. Betul. Nah ini sebenarnya apakah undang-undang ini sangat perlu, seperti ya tidak boleh berbuat anarkis, harus toleransi, apakah ini sebenarnya perlu di dalam Indonesia, sedangkan hukum yang ditegakkan dalam Indonesia sendiri belum tentu tidak ini tajam tumpul ke atas, nah, tajam ke bawah. Ya, itu gimana tuh menurut kalian? Kan itu seperti ironis kan, sangat berkontradiksi sekali kan. Apa yang kita pelajarkan dengan sekolah dengan realita. Nah, bagaimana cara menghadapi kita realita itu? Oke. Kalau menurut saya betul kata El tentang undang-undang dasar atau undang-undang lainnya ya tentang hukum-hukum. Sebenarnya hukum-hukum ini atau peraturan ini ada dan diadakan karena untuk menghadapi situasi supaya kita keadaannya bisa menjadi lebih tertib, kehidupan menjadi lebih terarah, dan juga bisa membangun setiap individu supaya bisa bersosialisasi dengan baik kepada individu yang lainnya, seperti El yang tadi yang El katakan. Nah, tapi kadang ya ada peraturan terus sudah ditetapkan, tapi kadang ada penyimpangan atau tidak dilaksanakan atau hukumnya itu mungkin tidak berjalan. Menurut saya itu tuh seperti para pendiri bangsa ya ketika itu membuat undang-undang dasar, kemudian gagasan-gagasan tentang hukum-hukum mereka tuliskan supaya mereka kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan untuk berkembang di dalam masa selanjutnya kan. Iya, betul. Mereka juga mengadakan aturan-aturan itu tidak hanya dari satu pemikiran, tapi mereka kan berunding tuh dalam perbudayaan yang beda, pemikiran yang beda-beda, dalam pemikiran yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, asa yang berbeda-beda. Mereka memiliki satu tujuan, mereka ingin menuliskan tentang peraturan-peraturan, tentang hukum-hukum yang nanti akan dilaksanakan pada masa yang akan datang kepada para warga. Tapi ya mungkin dalam pelaksanaannya kadang masih banyak kekurangan atau ironis kepada satu sisi atau satu pihak ya. Mungkin ada pihak atas yang mendapat keuntungan lebih banyak, sedangkan pihak rakyat yang di bawah itu, rakyat jelata, semakin tertindas. Ini kan berarti yang menarik ini kan berarti pemerintah sendiri anggap ya pemerintah sendiri itu
dia melencengkan apa arti dari Pancasila kelima dan sila kelima itu Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam beberapa dekade ataupun peristiwa, pemerintah sendiri pun mengeruk sebuah budaya seperti untuk kepentingan mereka sendiri seperti yang kejadian kemarin di Sulawesi itu karena kesimpangan antara warga dengan pekerja luar kan. Pekerja luar. Artinya kan ini kita belum bisa bersanding dengan perbedaan budaya yang kayak culture shock. Jadi dia ya apa ya, ada perseteruan itu. Nah, ini yang menariknya. Ini yang menarik nih. Karena apa ya? Kita ini hidup dalam perbedaan itu dapat dari diri sendiri kan, kesadaran diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita membangun kesadaran perbedaan ini baik dalam kehidupan masing-masing ataupun itu sosialisasi dalam kehidupan masing-masing kayak sekolah. Kita sekolah kan kamu sih berbeda dong. Pemikiran juga berbeda kan. Banyak berbeda. Menurut kalian itu gimana sih? Yang kejadian-kejadian dengan ini tuh yang terakhir terjadi itu gimana sih? Oke, kalau menurut saya untuk menghadapi adanya perbedaan atau kebudayaan yang ada di Indonesia ini, ya saya menurut pemikiran saya ya, kita sebagai individu masyarakat seharusnya lebih mengenal bahwa kita itu bangsa Indonesia loh. Kita tuh punya kewajiban untuk menjaga ketentraman, keamanan, menjaga bangsa kita juga. Terus kita juga punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Karena kita itu hidup bermasyarakat, bukan hidup masing-masing, hidup secara individual. Iya, kita betul. Ini makhluk sosial kan. Iya, betul. Kita membutuhkan satu sama lainnya. Betul sekali ya. Menurut saya ya, kita seharusnya lebih paham, kita seharusnya lebih peka terhadap keadaan lingkungan sekitar. Kita harusnya lebih peka, kita melihat bahwa kita ini sebagai komponen pembentuk dari suatu negara, suatu bangsa itu, maka kita dalam diri kita itu pasti ada andil meskipun kecil ya. Andil dan potensi kita tuh dalam menjaga ketentraman, menjaga keamanan, menjaga hubungan bersama masyarakat yang lainnya itu memberikan dampak yang cukup besar juga ke depannya. Dan jika kita kompak atau serentak masing-masing individu memiliki pemahaman yang lebih baik, peka terhadap lingkungan, kemudian punya keinginan dan juga punya perasaan bahwa kita itu bangsa Indonesia, kita itu negara Indonesia, kita harus menjaga Pancasila, menjaga kemerdekaan, maka saya yakin dengan ditambahkan bahwa mereka tuh cinta kepada Indonesia, saya yakin bahwa pada Indonesia meskipun banyak perbedaan atau keberagaman ya, insya Allah bakal tentram, damai, kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik. Artinya kalau misalnya saya berbeda ideologi dengan Pancasila, misalnya saya adalah sosialis ataupun liberal, artinya itu kan bukan jadi polemik masalah besar untuk kita, tidak. Untuk saling bertemu, ngobrol, bersama kan, itu kan bukan masalah besar kan? Iya, betul. Artinya berarti yang ada dalam mata masyarakat atau kacamata masyarakat itu bahwa perbedaan itu masih sangat minim akan sebuah perbedaan gitu loh. Biasanya masyarakat itu masih kan masih banyak yang menganggap bahwa kita ini satu tujuan, berarti yang beda dengan tujuan itu singkirkan kan. Itu yang masih ada di dalam masyarakat itu kan. Betul. Nah, yang harus kita singkirkan itu adalah kesadaran bahwa perbedaan itu bukan sebuah masalah besar untuk Indonesia, karena Indonesia itu membutuhkan perbedaan untuk membangun negara. Setuju nggak? Betul. Nah, karena ada perbedaan itu, Indonesia akan bisa maju karena perbedaan ilmu, baik itu ilmu, ideologi, apapun itu tidak akan menghambat ekonomi, itu tidak ada permasalahan. Nah, karena itu saya anggap bahwa sebenarnya Pancasila itu masih kurang dari arti perbedaan itu jika diterapkan sebagai ideologi, karena kita sendiri pun kadang masih suka menyelencengkan atau menyelewengkan aturan atau dari Pancasila itu sendiri ya. Kita sadar nggak sih kalau misalnya kita meledek sebuah budaya atau secara tidak langsung itu kan kita sudah melanggar dari Pancasila itu sendiri kan. Berarti itu ironis sekali dalam masyarakat kan. Nah, terakhir nih, kita untuk penutupan ke depan kita harus bagaimana
dalam menyikapi perbedaan ini. Oke. Tapi sebelumnya Sebaiknya di dalam lingkungan sekolah ya, agar teman-teman mungkin yang memiliki perbedaan ideologi atau agama untuk tidak minder atau gimana gitu dengan antara kaum minoritas dengan mayoritas. Anggap seperti Tapi itu. sebelumnya teman-teman, dari tadi kan El udah nanya saya. Sekarang El dulu coba jawab pertanyaan yang tadi. Nah, saya mulai. Oke, yang tadi menurut El bagaimana? Apa? Yang tadi El tanya ke saya. Untuk kedepannya bagaimana dari El dulu? Menurut aku ya. Iya. Oke. Menurut aku sih yang untuk kedepannya kita itu sebenarnya tidak perlu membeda-bedakan ideologi ataupun apapun itu, apapun mau ras, mau ideologi, mau suku, mau agama, itu tidak ada masalah. Karena yang menjadi masalah itu ya satu, orang yang suka memprovokasi hal-hal yang tidak penting, itu Ya, kan betul. namanya dungu itu. Setuju gitu ya? Betul, setuju. Karena kenapa ya orang-orang yang masih membuat provokasi hal yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan atau Iya. atau tidak penting gitu. Hal sepele. Ya hal sepele, Iya. sepele yang tidak ada andilnya dalam bernegara itu kan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, itu untuk apa gitu Sia-sia, kan? ya. Kita tidak, berarti kita hanya mencemarkan doang masyarakat atau perbedaan itu sendiri Iya, kan. betul. Nah, kedepannya kita harus lebih bersatu seperti rantai yang tidak bisa lepas dari satu sama lainnya, yang seperti persatuan, lambang dari sila-sila Pancasila itu sendiri, karena itulah implementasi Pancasila dalam kehidupan masing-masing. Betul. Tidak melihat dari ideologi ataupun perbedaan lainnya, karena ideologi itu adalah benda mati atau bukan benda mati yang hidup dalam masyarakat. Jadi ideologi itu ada karena saya karena saya hidup. Ideologi itu ada karena saya hidup, dan saya itu berideologi. Ideologinya apa? Karena saya hidup. Betul. Itu ideologi saya yang menurut saya tidak saya bukan tidak Pancasilais, tapi saya hanya ingin mengimplementasikan hablum minanas, karena Betul. itu yang paling terpenting. Lalu dengan hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya, itu yang lebih penting daripada Pancasila itu, Pancasila dari ideologi itu. Iya, betul. Itu menurut aku ya, pandangan aku. Oke. Seperti itu. Oke, kalau menurut saya untuk kedepannya bagaimana? Di sini saya mau menyinggung dikit atau merujuk ke sebagai saya seorang Muslim ya, saya ingin membacakan satu ayat bahwa Silakan. Allah berfirman bahwa wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas pada orang yang beriman, tapi Allah mengatakan di sini wahai semua manusia, mau yang berislam atau yang agama apapun, itu Allah panggil pada ayat tersebut, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian Allah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling berhubungan baik kepada manusia. Maka dari saya ya, untuk kedepannya kita menyikapi perbedaan ini ya, jangan menganggap bahwa perbedaan ini adalah suatu masalah untuk kita, tapi kita manfaatkan dengan perbedaan ini, dengan keberagaman ini untuk kita bisa semakin kokoh, kita semakin teguh, kemudian kuat. ya kita semakin kuat. Terus dengan keberagaman ini kita bisa mencapai ya yang bisa kita sebut yaitu mencapai persatuan atau kesatuan itu sendiri. Itu sih Ya. dari saya. Berarti kan Tuhan itu tidak melihat perbedaan tiap manusia, Ya. tapi Tuhan menyuruh kita untuk Saling saling bersatu, saling bertemu. Bahkan Ya. Adam dan Hawa pun dipertemukan untuk bersatu kan? Iya, betul. Ya, mungkin segitu aja sih podcast saya bersama Bang Fadil. Iya. Mungkin maaf jika kata-kata saya atau Bang Fadil Kesalahan. ada kesalahan atau tidak kurang dimengerti atau bagaimana, nanti boleh bertanya di kelas kepada saya. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren kan ya, mantap. Mantap lah, lumayan ya.